Ya, video kali ini kita akan sedikit membahas tentang orang yang lagi berkonflik. Nah, konflik ini memanfaatkan ramainya kasus Vina Cirebon ya. Nah, konflik yang ditimbulkan ini gara-gara apa? Mereka pansos itu panjat sosial. Nah, lama-lama nanti jadi pencot. Pencot itu apa coba? Pentas cocot. Pentas cocot itu apa? Pentas cocot itu ya padu. Padu itu apa? Berantem di media sosial. Itulah sebenarnya sih apa ya? Memang kesempatannya ketika ada masalah apapun yang ramai mencuat di media sosial itu kesempatan bagi para kreator. Boleh saja kreator itu apa ya, misalkan mengambil video orang mereaction ataupun mengkomentari, mengkritik mereka yang terjun dalam suatu masalah tersebut, boleh-boleh saja. Tapi apa, sebagai seorang kreator itu kita tuh harus mempunyai adab. Kenapa kita harus mempunyai adab? Karena apa? Video kita pasti banyak ditonton oleh orang-orang, banyak oleh netizen-netizen. Nggak cuma sekedar teman kita, tetangga kita, tapi seluruh rakyat Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Apa kita tidak malu ketika kita teriak-teriak, ngomong seenak jidatnya sendiri tanpa memiliki adab? Akhlaknya kemana? Contoh itu yang dilakukan oleh Ibu Widya yang sedang viral sekarang ini, yang menyerang kepada Deddy Mulyadi atau KDM atau Pak Deddy Mulyadi dari Jawa Barat yang akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat. Nah, ini kalau menurut saya Ibu Widya ini udah keterlaluan menyerang kepada Deddy Mulyadi. Bahkan Pak Deddy Mulyadi pun akan menanggapi nanti di video ya, ada video tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi dan ada video dari si Ibu Widya ini. Lah, Ibu Widya ini siapa? Wewenangnya tuh apa dalam kasus ini? Kalau memang Ibu Widya itu tahu segalanya, ngerti segalanya tentang kasus Vina ini, terjun langsung dong. Jangan cuma koar-koar di media sosial memprovokasi masyarakat untuk membenci kepada Pak Deddy Mulyadi. Lah, Pak Deddy Mulyadi udah terjun secara langsung untuk mengawal kasus ini. Kalau saya sedikit paham dengan Pak Deddy Mulyadi karena saya udah sering melihat video-video Pak Deddy Mulyadi, bukan hanya di kasus ini, termasuk di kasus besar dulu yang anak hilang yang belum ketemu sampai saat ini juga Pak Deddy Mulyadi ngawal sampai berbulan-bulan dikawal. Kalau nggak salah yang di Subang yang namanya Darel dulu. Nah, itu Pak Deddy Mulyadi juga terjun langsung ke sana. Dan ini di kasus Vina, Pak Deddy Mulyadi juga terjun secara langsung di sini untuk mengungkap sebuah kebenaran dari kasus Vina. Nah, seperti apa sih dan siapa sih Ibu Widya? Nah, ini videonya Ibu Widya. Jangan mentang-mentang mau jadi calon gubernur, woi, melindungi orang-orang yang dicurigai. Ya. Walaupun dia mirip, bisa aja ditulis di situ. Emang dia tahu kalau ada orang dia itu udah dikenal lebih dulu di rumah sakit dari penyidikan. Sekarang gini saya tanya lo, gue ngupload pemberitaan 2016 lalu, kenapa lo blokir? Hah? Saya tulis di caption di situ, ya kan? 2016 belum ada yang namanya COVID-19. Kenapa penyidik mengantarkan visum ke rumah sakit almarhumah Pina pada pakai masker semua, bahkan pakai topi sampai segini, cuman biji matanya doang. Emangnya ngantar teroris? Kita belum ada COVID-19, kenapa semua polisi pakai masker, bahkan ditutup semua mukanya, hanya biji matanya doang yang dilihat, tapi postur tubuhnya tidak bisa. Ya kan? Kenapa? Maksud dan tujuan saya, sedikit saya kasih gambaran kalian di TikTok. Cermati, kasus Pina yang mengawal pisau itu siapa? Nah, itu dia Ibu Widya. Ibu Widya seorang TikToker. Ya, TikTokers atau TikToker. Nah, followernya sudah banyak. Jadi pengikutnya banyak, pendukungnya banyak. Jadi Ibu Widya ini sepertinya tuh apa ya?
karena sudah merasa banyak pendukungnya, akhirnya apa, lepas kontrol. Lepas kontrolnya karena apa? Karena dia sudah merasa hebat, didukung banyak orang, didukung banyak netizen, akhirnya apa, menyerang Pak Deddy Mulyadi. Tapi hanya di media sosial, hanya koar-koar di media sosial. Kalau memang apa yang dikatakan oleh, ataupun yang dikatakan, yang diperkirakan, ataupun yang dicocok logikan, karena ini ilmunya Ibu Widya ini ilmu cocok logi, apa yang ada di pikiran dianggapnya cocok. Nah, kalau memang merasa itu benar, terjun secara langsung, karena Pak Deddy Mulyadi pun mengundang siapapun yang ingin bergabung ke timnya Pak Deddy Mulyadi, ya dipersilahkan, keluarkan bukti-buktinya, fakta-fakta yang ada itu apa, sanggup nggak untuk mengungkap kasus ini. Jangan cuma keluar-keluar di media sosial, nggak ada gunanya, itu hanya akan memperkeruh suasana. Kalau menurut saya Ibu Widya ini hanya memperkeruh suasana kasus ini. Memang ada baiknya juga Ibu siapa tadi, Ibu Widya ini ada baiknya juga agar kasus ini tetap viral, dia tetap membahas, tapi jangan caranya seperti itu, menyerang ke Pak Deddy Mulyadinya yang mengawal dari awal, dari pertama kasus ini ramai hingga sekarang masih dikawal terus. Nah, seperti apa tanggapan Pak Deddy Mulyadi? Ini dia tanggapan Pak Deddy Mulyadi. Kartu keluarga ibu lahir tahun 80, ya kan? Kemudian ini surat keterangannya. Jadi yang salah itu bukan pihak Genmus. Yang salah itu adalah ibu membawa surat keterangan dari Polsek, surat keterangan hilang. Di keterangan hilangnya lahirnya tahun 60. Padahal ibu sebenarnya lahir tahun 80. Ini keterangan yang baru. Nah, ini keterangan yang baru, lahirnya tahun 80. Jadi yang salah ketik itu dulu adalah Polsek Pacet. Nah, di sini Kang Deddy Mulyadi memberikan klarifikasi tentang umur Bu Elisna yang salah ketik. Jadi yang salah bukan dari kliniknya, tapi memang beliau membawa data diri yang dari awal salah ketik ya, yang harusnya 1980 ternyata salah ketik jadi 1960. Nah, seperti itu guys. Ini seperti kata Bu Widya ya yang bilang jangan sampai katakan salah ketik gitu. Kira-kira gimana menurut kalian guys? Sepertinya di sini Kang Deddy Mulyadi bela mati-matian Peggy Cianjur ya. Lanjut. Gara-gara saya membantu, nih yang saya bantu Pak Cecep kuli bangunan. Saya katakan Pak Cecep kuli bangunan. Kalau Pak Cecep ini orang kaya, nggak akan saya bantu. Karena Pak Cecep kuli bangunan, korek-korek cok, sapoe kuli sapoe hente, saya bantu. Kalau Pak Cecep orang kaya, nih ibunya. Nah, kemudian bahwa apakah Kang Deddy Mulyadi ternyata mendapat uang atau mendapat suap dari Bupati Cirebon. Nah, kalau ada yang menemukan itu, saya mendapat, tunjukkan di mana saya nerimanya, yang ngasihnya berapa, nilainya. Dan kalau ketahuan itu uang yang dikasihnya akan saya berikan pada saudara. Relax aja lah kalau saya mah. Yang berikutnya adalah kalau Anda punya data, punya bukti, punya kemampuan untuk mengungkap kasus ini, tahu segala hal. Ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Mari bergabung bersama-sama dengan tim saya, tim Pradi, untuk saling melengkapi data. Karena tidak mungkin kita menjerat seseorang dengan sebuah tuduhan kalau tanpa fakta. Dan faktanya itu harus kita sampaikan ke penyidik. Ya, kita sampaikan ke penyidik. Saya nunggu nih. Jadi kita nolong orang, kalau hanya nyari panggung di media sosial, tidak akan ada artinya. Kalau kita nolong orang, yuk bergabung, saya undang siapapun yang punya data, yang punya fakta, yang punya kemampuan intelijen yang sangat tinggi, bergabung dengan Feradi untuk bersama-sama mempidanakan siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk. Nah, itu yang satu Ibu Widya menggunakan ilmu cocok logi. Nah, sedangkan Pak Deddy Mulyadi terjun langsung ke lapangan mengawal kasus ini, mengungkap kebenaran tentang kasus Pinat. Jadi menurut netizen, mana yang lebih benar, mana yang lebih kalian dukung? Silakan
pendapat kalian tulis di kolom komentar, karena video-video tentang Ibu Widya ini lagi rame di media sosial, lagi diperbincangkan oleh netizen.